Om Swastiastu. Pada slideshow ini, saya akan menyampaikan pengembangan e-learning di SMA SMK Provinsi Bali. Seperti kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki revolusi pendidikan 4.0. Artinya pendidikan harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bali sebagai provinsi yang tidak memiliki sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi perlu belajar banyak tentang pendidikan ke negara kecil di Asia Tenggara yaitu Singapura yang memiliki sumber daya manusia yang handal. Kekayaan Bali adalah manusia dan budayanya yang berlandaskan agama Hindu. Untuk itu Bapak Gubernur Bali, Bapak Made Mangkupastike melaksanakan atau mengambil kebijakan dengan menerapkan revolusi pendidikan dengan mengembangkan e-learning di Provinsi Bali pada tahun. Kita mesti menyadari bahwa generasi saat ini adalah generasi yang sangat berbeda dengan generasi saat kita terlahir. Generasi saat ini adalah termasuk generasi milenial dan kemudian akan terlahir generasi Z, di mana mereka akan terlahir dengan membawa gadget di tangan mereka sendiri seperti membawa laptop, handphone, dan tablet. Untuk itu kita mesti berubah. Pendidikan saat ini sudah termasuk pendidikan zaman old. Gurunya terlahir zaman old. Namun yang kita ajar para manusianya itu terlahir di zaman now. Ojek aja sudah online. Kok cara mengajar kita masih menggunakan cara-cara zaman old? Hal itu akan membuat kita ditertawakan oleh siswa-siswa kita itu sendiri. Mari kita ubah paradigma pendidikan di Provinsi Bali dengan menerapkan pembelajaran e-learning. Salah satu terobosannya adalah menerapkan learning management system. Learning management system itu adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning dengan melaksanakan dua pendekatan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah pendekatan kelas terbalik atau flip classroom. Di dalam pendidikan pembelajaran flip classroom, siswa itu belajar learning melalui learning management system di rumah. Mereka memahami materi dan berdiskusi di rumah sebelum mereka belajar di kelas tatap muka. Kemudian selanjutnya adalah blended learning classroom. Dalam blended learning classroom ini, materi dipaparkan dalam media TIK, kemudian mereka membawa alat-alat TIK dalam proses pembelajaran langsung di kelas tatap muka. Kita bisa menerapkan learning management system ini dengan menggunakan beberapa LMS yang sudah sering digunakan. Yang pertama adalah Edmodo, merupakan sistem LMS yang sangat digandrungi oleh guru dan siswa di seluruh Indonesia. Kemudian ada namanya Google Classroom. Google Classroom ini adalah LMS yang dikembangkan oleh Google itu sendiri untuk membantu pengembangan proses pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian selanjutnya adalah Wiper School. Wiper School adalah learning management system yang sangat disenangi oleh para guru dan siswa karena memberikan layanan pembelajaran dan materi yang luar biasa menarik bagi siswa dan guru. Kemudian selanjutnya adalah selain Wiper adalah Moodle. Learning management system Moodle ini memberikan keleluasan kepada guru, sekolah, dan siswa untuk belajar, berkreasi dengan materi serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sehingga Moodle ini sangat digemari oleh para guru dan siswa. Setelah Moodle, itu terdapat learning management system yang sangat terupdate saat ini, yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah memberikan pelayanan pembelajaran secara online dengan mudah dan praktis, sehingga hal ini akan membuat para siswa dan guru tertarik untuk belajar dan menerapkan pembelajaran e-learning. Selanjutnya adalah pembelajaran Schoology. Learning Management Schoology inilah pembelajaran menggunakan LMS yang memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi, berkreativitas, karena Schoology memberikan fitur-fitur yang mendukung kreativitas guru. Dan yang terakhir adalah Kelas Maya. Kelas Maya ini adalah learning management system yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pusat Teknologi dan Komunikasi. Kelas Maya itu sendiri merupakan bagian dari rumah belajar. Dalam rumah belajar terdapat beraneka topik sumber belajar. Kemudian di sana kita juga bisa mengunduh buku sekolah secara elektronik. Kita juga bisa melaksanakan evaluasi secara mandiri melalui bank soal. Di dalam rumah belajar kita bisa melaksanakan tindakan laboratorium untuk mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi secara murah dan menyenangkan. Budaya menjelaskan tentang berbagai macam jenis budaya yang terdapat di bumi Nusantara. Kita bisa belajar tentang angkasa luar, pelajari bintang, bumi, matahari, galaksi, dan satelit yang lainnya
melalui wahana jelajah angkasa. Para guru bisa mengembangkan profesinya melalui fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga fitur tambahan lainnya seperti karya komunitas, karya guru, dan karya bahasa dan sastra. Kelas Maya merupakan fitur dari rumah belajar untuk mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning. Untuk mendukung program pembelajaran kelas Maya di Provinsi Bali, Puskenkom bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali melaksanakan sebuah terobosan dengan melahirkan sebuah learning management system khusus Bali yang bernama Jejak Bali, yang artinya jejaring jelajah kreativitas Bali. Kelas Maya Jejak Bali itu dibuat untuk memaksimalkan pembelajaran e-learning di Provinsi Bali dengan murah, mudah, menyenangkan, dan paling utama adalah gratis. Mari kita gunakan Jejak Bali untuk pengembangan pembelajaran berbasis e-learning di Provinsi Bali. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.